Selamat datang di video ini, di mana kita akan membahas tentang Big Data, sebuah topik yang sangat relevan di dunia digital saat ini. Dalam video ini, kita akan menjelajahi konsep dasar, karakteristik, dan tahapan pengelolaan Big Data yang sangat penting bagi dunia manajemen dan bisnis. Pertama, mari kita mulai dengan memahami apa itu Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang tidak dapat diproses menggunakan metode atau alat tradisional. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi online, perangkat IoT, dan banyak lagi. Big Data memiliki 3 karakteristik utama yang sering disebut sebagai 3 V, volume, velocity, dan variasi. Mari kita bahas satu persatu. Volume merujuk pada jumlah data yang sangat besar. Data ini terus berkembang setiap hari dan bisa mencapai terabyte atau bahkan petabyte. Velocity atau kecepatan menunjukkan beberapa cepat data ini datang dan perlu diproses. Data yang datang dengan cepat harus dianalisis dalam waktu yang sangat singkat untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, variety atau variasi menggambarkan jenis-jenis data yang berbeda-beda, mulai dari data terstruktur seperti tabel dalam database hingga data tidak terstruktur seperti teks, gambar, atau video. Selain 3V, Big Data juga memiliki beberapa karakteristik penting lainnya seperti heterogenitas, yang berarti data datang dari berbagai sumber dan dalam format yang berbeda-beda. Kedua, skalabilitas, artinya sistem harus dapat menangani data yang terus berkembang. Kecepatan atau real-time processing, di mana keputusan harus dibuat secepat mungkin. Terakhir, data yang saling terkoneksi, yang memungkinkan kita untuk melihat hubungan antara berbagai jenis data yang berbeda. Lalu bagaimana tahapan dalam mengelola Big Data di era digital ini? Pengelolaan Big Data biasanya melibatkan beberapa langkah, antara lain 1. Pengumpulan data. Langkah pertama adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ini bisa berupa data transaksi, data sensor, atau bahkan data yang berasal dari internet. Kedua, penyimpanan data. Setelah semua data-data ini terkumpul, kita perlu penyimpanan. Sistem penyimpanan seperti Hadoop dan Cloud Storage memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan efisien. Ketiga, pembersih data. Tidak semua data sempurna. Pembersih data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan tidak menggunakan kesalahan atau inkonsistensi. Keempat, pemrosesan data. Setelah data bersih, proses berikutnya adalah pemrosesan data. Disinilah analisis data dilakukan untuk menemukan pola atau informasi yang berguna. Kelima, analisis data. Setelah pemrosesan, data dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Keenam, visualisasi data. Setelah dianalisis, hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik atau dashboard, sehingga memudahkan para pengambil keputusan untuk memahami data. Dan yang ketujuh, pengambilan keputusan. Wawasan dari analisis data digunakan untuk mengambil keputusan strategis yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Tentu ada tantangan besar dalam mengelola Big Data seperti masalah keamanan dan privasi data, kualitas data yang buruk, dan keterbatasan sumber daya untuk mengolah data besar ini. Namun di sisi lain, Big Data juga menawarkan banyak peluang seperti personalisasi layanan yang lebih baik untuk pelanggan, kemampuan untuk meramalkan tren dan perilaku pasar, meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko. Big Data di era digital ini memberikan potensi luar biasa untuk bisnis dan organisasi dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Dengan memahami konsep, karakteristik, dan tahapan pengelolaannya, kita dapat memanfaatkan data besar ini untuk meraih kesuksesan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat memperdalam pemahaman Anda tentang Big Data.